Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan berjudul Kenali si Penyesat Itu. Sebelumnya telah kita bahas sifat utama si penyesat, dan kali ini saya akan menjelaskan ringkas siapa si penyesat itu. Kita harus mengenali mereka, karena seperti telah kita dengar, bahwa mereka telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dan tentu ada di sekitar kita juga pada hari-hari ini. Yohanes berkata dalam 2 Yohanes 1:7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dalam ayat tersebut, si penyesat disebut bersamaan dengan antikristus, menunjukkan bahwa dua sebutan tersebut merujuk pada satu individu. Penyesat dan antikristus menjadi pelawan Kristus sejak ia melayani di bumi, lalu berlanjut dengan melawan para rasul dan jemaat Kristus, dan perlawanan itu terus berlangsung hingga hari ini. Mari kita lihat ke dalam Alkitab untuk memahami bahwa penyesat atau antikristus itu adalah para pemimpin Yahudi. Kitab-kitab Injil mencatat bahwa sejak awal pelayanannya, Yesus telah ditentang dan hendak dibunuh oleh para pemimpin Yahudi. Yohanes 7:1, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Dan puncak dari usaha mereka untuk membunuh Yesus adalah penyalibannya, yang berawal pada persekongkolan para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Matius 26:3-4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Lalu para pemimpin Yahudi itu membunuh Yesus, walaupun tidak mendapati kesalahan padanya. Yohanes 19:6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ia disalib, mati dan dikubur, dan seperti kita percayai, ia bangkit pada hari ketiga. Kemudian ia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Lalu para rasul bersaksi tentang Kristus yang bangkit, dan lahirlah jemaat mula-mula. Tetapi para pemimpin Yahudi melanjutkan penolakan mereka terhadap Yesus dengan menentang para rasulnya dan menganiaya jemaat Kristus. Dan pada suatu hari mereka menangkap Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang berbicara tentang Kristus dan memenjarakan mereka. Kisah para Rasul 4:1-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Kemudian mereka tidak hanya ditangkap, tetapi juga disertai dengan penganiayaan. Bahkan mereka membunuh Stefanus, seorang pemberita Injil Kristus. Ayat berikut merupakan gambaran kebencian para pemimpin Yahudi terhadap saksi-saksi Kristus. Kisah Para Rasul 7, 54, 58. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus yang kemudian bernama Paulus adalah seorang ahli Taurat yang berusaha membinasakan jemaat Kristus. Dan setelah bertobat dan menjadi pelayan Kristus, ia pun mengalami tentangan dan penganiayaan dari para pemimpin Yahudi. Dalam salah satu suratnya, Paulus bersaksi tentang perjalanan pelayanannya yang menghadapi banyak tantangan, yang terutama juga dari orang Yahudi. 2 Korintus 11, 24, 26. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi. Mari kita baca satu ayat dari Kisah Para Rasul yang cukup memberi gambaran kekejaman orang Yahudi terhadap Paulus. Kisah Para Rasul 14:19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonio, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ternyata para pemimpin Yahudi tidak hanya membunuh Yesus dan menghambat pelayanan para rasul, tetapi juga menganiaya jemaat. Kisah Para Rasul 8, 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Yohanes dalam kitab Wahyu juga berkata bahwa jemaat Kristus menderita kesusahan oleh perlakuan orang-orang Yahudi. Wahyu 2:9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Jadi, menurut catatan Alkitab, penyesat dan antikristus itu adalah orang-orang Yahudi yang diwakili oleh para pemimpin agama dan tua-tua bangsa mereka. Pengenalan kita mengenai si penyesat ini dapat menolong kita mendeteksi keberadaan mereka di sekitar kita di masa kini. Mari waspada dan kenalilah mereka. Tuhan memberkati.